Selamat pagi yang saya hormati Pak Yusef selaku dosen penguji, Ibu Firma selaku dosen penguji, dan Ibu Ninik selaku dosen pembimbing. Pada hari ini, Kamis 22 Juli 2021, saya Monica Noventia Parcelestri dengan NIM 172114033 mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Implementasi Good Corporate Governance Studi Kasus pada PT Citra Gajah Mada Trans. Selanjutnya, peneliti akan mulai membahas mengenai latar belakang masalah. GCG merupakan sistem penggalian internal yang dibutuhkan bagi setiap perusahaan. GCG di dalamnya mengatur hubungan antara pemilik, pengelola, dan para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil riset Corporate Governance Watch yang diadakan oleh ASEAN Corporate Association pada tahun 2018 menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia masih sangat rendah dari beberapa negara lainnya. Hal tersebut terjadi bukan karena perusahaan di Indonesia tidak menerapkan GCG. Hanya saja implementasi GCG di Indonesia masih butuh adanya perbaikan. Sebagai salah satu pembenahan terkait dengan implementasi GCG di perusahaan, alangkah baiknya perusahaan di Indonesia merujuk pada pedoman GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Penerapan GCG menjadi penting tidak hanya bagi perusahaan TBK, melainkan juga penting diterapkan bagi perusahaan yang sedang berkembang. Dengan adanya GCG akan membantu untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu perusahaan yang berkembang di Indonesia yaitu PT Citra Gajah Mada Trans. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa transportasi dan dalam waktu yang singkat perusahaan ini mampu berkembang secara signifikan. Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana para individu di dalamnya mengelola perusahaan PT Citra Gajah Mada Trans. Berkaitan dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu Implementasi GCG Studi Kasus pada PT Citra Gajah Mada Trans. Kemudian, batasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup asas-asas GCG, nilai-nilai etika perusahaan, organ perusahaan, dan pemangku kepentingan bagi karyawan dan mitra bisnis. Sedangkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi GCG pada PT Citra Gajah Mada Trans. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana kesesuaian implementasi GCG yang telah dilakukan perusahaan yang disesuaikan berdasarkan tinjauan Komite Nasional Kebijakan Governance. Sedangkan manfaat adanya penelitian ini yang pertama bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana penerapan GCG yang telah dilakukan oleh perusahaan dan dapat menjadi evaluasi untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Kemudian bagi akademisi untuk menjadi referensi apabila ingin memilih topik penelitian yang serupa terkait dengan implementasi GCG pada suatu perusahaan. Sedangkan bagi peneliti untuk memperkaya wawasan mengenai fakta di lapangan dengan teori GCG yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini mencakup definisi GCG sebagai sistem yang mengatur individu yang terlibat dalam perusahaan. Kemudian terdapat asas-asas GCG yaitu mencakup asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Setelah itu terdapat nilai-nilai etika perusahaan, di mana dalam mewujudkan keberhasilan perusahaan, setiap individu dalam perusahaan perlu memiliki integritas yang tinggi. Kemudian terdapat organ perusahaan yang di dalamnya mencakup rapat umum pemegang saham atau RUPS, komisaris, dan direksi. Dan yang terakhir terkait dengan pemangku kepentingan, yaitu terdiri dari karyawan dan mitra bisnis. Selanjutnya, masuk pada bagian metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Kemudian penelitian ini dilakukan di kantor PT Citra Gajah Mada Trans pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021. Subjek penelitian ini merupakan pihak internal perusahaan yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan penerapan GCG yang dilakukan perusahaan, yaitu Direktur Umum. Sedangkan objek penelitian ini yaitu implementasi GCG pada PT Citra Gajah Mada Trans yang ditinjau berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, dan sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengisian checklist oleh direktur, wawancara untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait dengan hasil checklist, kemudian observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yang pertama menyajikan data hasil checklist mengenai implementasi GCG, kemudian mengolah data dan menganalisis setiap pernyataan pada komponen implementasi GCG, dan yang terakhir dapat ditarik kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan tinjauan Komite Nasional Kebijakan Governance. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan gambaran umum objek penelitian. Yang pertama, sejarah PT Citra Gajah Mada Trans, yaitu didirikan pada tahun 2010 oleh Ibu Sri yang saat ini menjabat sebagai komisaris perusahaan dan suaminya Pak Iyo yang saat ini menjabat sebagai direktur marketing. PT Citra Gajah Mada Trans atau yang lebih dikenal dengan PT CGM ini menyediakan jasa transportasi logistik untuk membantu korporasi besar
dalam mendistribusikan barang kepada klien. PT CGM ini baru dikukuhkan menjadi perseroan terbatas pada tahun 2016 karena perusahaan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awalnya PT CGM ini hanya memiliki satu armada yaitu Grand Max Pickup. Kemudian saat ini perusahaan telah memiliki 177 armada dan memiliki kurang lebih 100 karyawan. Customer PT Citra Gajah Mada Trans ini diantaranya Lazada, Angkasa Pura Kargo, Pertamina, Samsung, dan Electrolux. Perusahaan juga memiliki visi dan misi untuk mendukung operasional perusahaan, yaitu menjadi perusahaan supporting angkutan barang yang dikagumi oleh customer, dan misinya memberikan layanan terbaik bagi customer dengan memberikan keuntungan yang fair bagi semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis data dan pembahasan. Pada bagian ini akan disajikan hasil checklist yang telah diisi oleh Direktur PT Citra Gajah Mada Trans. Yang pertama masuk pada hasil checklist asas transparansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernyataan pada checklist belum sepenuhnya terpenuhi berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance, sebab perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur operasional perusahaan, hanya saja kebijakan tersebut tidak memiliki bentuk tertulis. Namun di sisi lain, wujud yang diterapkan pada asas transparansi ini yaitu perusahaan sudah menyampaikan informasi kepada pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan memiliki alur yang fleksibel. Kemudian perusahaan juga menggunakan media komunikasi seperti papan informasi, email, WhatsApp, dan telepon. Selanjutnya asas akuntabilitas. Hasil pada asas ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi pernyataan KNKG. Wujud yang sudah diterapkan perusahaan pada asas ini yaitu adanya visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian aktivitas pengendalian internal yang dilakukan perusahaan yaitu adanya pemisahan tugas oleh individu yang terlibat dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Perusahaan menyampaikan job desk pada seluruh bagian pada awal masuk kerja setelah wawancara kepada karyawan. Di sisi lain, hasil checklist pada asas akuntabilitas ini belum sepenuhnya terpenuhi karena hasil observasi ditemukan adanya rangkap jabatan dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan bagiannya. Hal lain terkait dengan hasil penelitian terkait asas akuntabilitas yaitu perusahaan memiliki sistem reward dan punishment bagi karyawan. Selanjutnya adalah hasil analisis asas responsibilitas yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan tata kelola sesuai dengan tinjauan KNKG. Hasil penelitian ini diantaranya bahwa PT CGM telah melaksanakan prosedur legal dalam pendirian perusahaan, kemudian adanya jaminan BPJS yang diberikan oleh karyawan, kemudian memberikan santunan kepada Yayasan Yatim Piatu Aruhama dan membagikan bingkisan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Selanjutnya hasil analisis asas independensi yang menunjukkan bahwa asas ini telah diterapkan PT CGM, yang mana hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa selama perusahaan berdiri tidak pernah terjadi adanya kasus benturan kepentingan. Perusahaan juga memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyampaikan segala keluhan dan saran untuk dievaluasi terkait dengan operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah hasil analisis asas fairness yang menunjukkan bahwasannya perusahaan telah memenuhi semua pernyataan berdasarkan tinjauan Komite Nasional Kebijakan Governance. Hal itu diwujudkan dengan perusahaan menerima karyawan tanpa adanya diskriminasi SARA. Perusahaan juga memberikan upah yang layak bagi karyawan. Perusahaan mengadakan pertemuan apabila terdapat informasi yang harus disampaikan atau diketahui oleh klien PT Citra Gajah Mada Trans. Berikutnya akan dijelaskan mengenai hasil analisis nilai-nilai etika perusahaan dan organ perusahaan, di mana kedua komponen ini telah terpenuhi berdasarkan tinjauan Komite Nasional Kebijakan Governance. Wujud dari nilai-nilai etika perusahaan yaitu bahwa perusahaan telah memiliki karyawan yang mana karyawan tersebut menjunjung sikap jujur dan profesional ketika bekerja. Kemudian wujud dari hasil analisis organ perusahaan yaitu adanya batasan kewenangan antara komisaris dan direktur dalam menjalankan operasional perusahaan. Kemudian apabila komisaris dan direktur terindikasi melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian hubungan antara direktur dan komisaris juga terjalin dengan baik. Keduanya memiliki informasi yang seimbang terkait dengan operasional perusahaan PT Citra Gajah Mada Trans. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil analisis terkait dengan pemangku kepentingan yaitu bagi karyawan dan mitra bisnis, di mana keduanya telah terpenuhi berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance. Yang pertama, wujud pada bagian pemangku kepentingan untuk karyawan yaitu perusahaan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Perusahaan memiliki hubungan komunikasi dua arah kepada karyawan secara bebas, terbuka, dan bertanggung jawab. Sedangkan hasil penelitian bagi mitra bisnis mencakup kerjasama perusahaan dibangun berdasarkan sifat yang terbuka, berimbang, dan saling menguntungkan. Perusahaan juga menjalin komunikasi yang intensif dengan klien untuk menghindari kesalahpahaman dalam kegiatan operasional perusahaan.
Sebelum masuk pada bagian kesimpulan dan saran, bagian ini disajikan tabel hasil keseluruhan terkait dengan analisis dan pembahasan implementasi GCG pada PT Citra Gajah Mada Trans. Secara keseluruhan menunjukkan bahwasannya implementasi GCG sudah terpenuhi berdasarkan tinjauan KNKG. Namun bukan berarti tanpa kekurangan, pada bagian asas transparansi dan akuntabilitas belum terpenuhi secara maksimal dan butuh adanya perbaikan terkait dengan kebijakan dan rangkap tugas pada bagian tertentu. Kemudian masuk pada bagian akhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komponen implementasi GCG pada PT CGM sebagian besar telah memenuhi pedoman GCG yang diterbitkan oleh KNKG. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh terkait dengan implementasi GCG hanya berdasarkan satu sumber, yaitu Direktur Umum. Dalam pemberian informasi, Direktur juga tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan dan detail karena menganggap bahwa informasi yang akan diberikan bersifat konfidensial. Kemudian saran yang diberikan dalam penelitian ini yang pertama bagi perusahaan, di mana perusahaan harus memperbaiki kembali struktur organisasi agar menjadi seimbang posisi antara direktur marketing dan direktur umum. Kedua, kebijakan yang dimiliki perusahaan harus dimuat secara tertulis. Ketiga, kebijakan SOP yang dimiliki perlu dirinci kembali untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Keempat, perusahaan perlu membuat website untuk mendukung perkembangan perusahaan. Kelima, perusahaan perlu membuat program pengembangan karyawan seperti training dan seminar untuk mengembangkan kemampuan dan menambah wawasan karyawan. Dan saran yang terakhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap anggaran yang dimiliki secara berkala untuk mengontrol dan memonitor budget perusahaan agar dapat diambil keputusan yang strategis dan efektif untuk kemajuan perusahaan. Kemudian, saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan GCG pada perusahaan yang sedang berkembang. Sebab penelitian ini nantinya akan mendapatkan apresiasi yang positif dari pemilik perusahaan karena telah berkontribusi untuk mengevaluasi tata kelola agar menjadi lebih baik dan terstruktur untuk mendukung kemajuan dan perkembangan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Sekian dan terima kasih.